Baiklah, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Pada hari ini ibu akan memberikan materi layanan. Sebelumnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Tempat duduk siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, terima kasih kepada Radit yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan layanan kita hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, selanjutnya ibu akan mencek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Fiona, Rauda, Farhan, Zikra, Raditya, Merisa, Zahra, Anissa, Okta, Nurul, Meilan, Aisyah, Siti, Anin. Pada hari ini anak-anak ibu hadir semuanya. Sebelum ibu memberikan materi layanan agar anak-anak ibu semua semangat dan konsentrasi, ibu asking yaitu SPP-nya botak, batuk, batik. Nanti kalau ibu bilang botak, anak-anak ibu pegang kepala. Kalau ibu bilang batuk, anak-anak ibu tutup mulut. Kalau ibu bilang batik, kalau anak-anak ibu pegang baju. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Kita coba ya. Botak, batik, batik, botak, batuk, 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 botak, botak, batuk. Nampaknya anak-anak ibu sudah konsentrasi, tidak ada yang salah. Kita langsung saja masuk pada materi layanan hari ini, yaitu ibu akan memberikan materi layanan tentang manajemen waktu. Mengapa ibu mengambil judul yaitu manajemen waktu? Agar anak-anak ibu bisa membagi waktunya antara belajar, bermain, dan istirahat. Sebelum ibu menjelaskan lebih dalam, ibu akan menampilkan video terlebih dahulu sebagai pengantar agar anak-anak ibu paham mengenai manajemen waktu ini. Baiklah, silakan anak-anak ibu semua memperhatikan video yang ibu berikan. Nampak nggak? Nampak. Keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dalam satu masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tadi aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Meluangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas
Baiklah, tokoh dari video itu dia tuh bisa membagi waktunya kapan dia bekerja, kapan dia bermainnya. Jadi manajemen waktu itu penting karena jika kita memanajemen waktu atau mengatur waktu, maka hidup kita akan lebih disiplin. Bagaimana caranya untuk manajemen waktu itu? Dari video tadi dia tuh membuat rencana supaya dia tidak kewalahan. Kemudian dia istirahat secukupnya. Kemudian sudah ada merencanakan apa kegiatan yang akan dia lakukan besok ataupun nantinya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi ini lebih dalam. Ibu ada membuat PPT. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu sendiri itu artinya adalah merencanakan atau menggunakan waktu dengan bijak agar semua kegiatan selesai pada waktunya. Kemudian, mengapa penting manajemen waktu ini? Yaitu bagi Ananda semua agar tugas Ananda tidak menumpuk. Jika Ananda memanajemen waktu, maka Ananda tidak kewalahan. Kemudian, pentingnya manajemen waktu ini akan membuat Ananda lebih disiplin dan juga akan mengurangi stres atau kecemasan. Contohnya, jika Ananda ada tugas, terus Ananda sudah mengatur waktunya kapan Ananda mengerjakan tugas tersebut, maka Ananda tidak akan cemas, maka Ananda tidak akan stres untuk memikirkannya. Selanjutnya adalah jika Ananda tidak mengatur waktu Ananda, maka nanti itu tugas Ananda jadi menumpuk, nilai Ananda jadi rendah karena kan Ananda tidak mengerjakan tugas tersebut. Kemudian Ananda akan capek, lelah, kemudian itu merupakan kebiasaan buruk. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara agar Ananda bisa mengatur waktu. Yang pertama tuh bisa dilakukan dengan membuat rencana terlebih dahulu. Misalnya apa ya tugas yang harus aku kerjain hari ini. Kerjain tugas yang paling penting terlebih dahulu. Selanjutnya adalah bisa menentukan, namanya itu tentukan skala prioritas. Skala prioritas ini anak-anak itu bisa membuat dengan daftar tugas. Mana tugas yang paling cepat dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya anak-anak ibu bisa membuat menggunakan kalender atau jadwal mingguan, yaitu tentukan kapan waktu bermain, kapan belajar, dan kapan untuk istirahatnya. Kemudian yang ketiga adalah tetapkan target, yaitu misalnya hari ini saya akan mengerjakan PR ini. Selanjutnya itulah pemaparan materi dari Ibu. Apakah Ananda sudah paham tentang manajemen waktu ini? Apa tadi manajemen waktu? Manajemen waktu itu mengatur waktu agar pekerjaan, agar tugas bisa selesai dengan tepat waktu. Sudah paham dengan manajemen waktu? Sudah. Selanjutnya, agar Ananda lebih paham lagi, Ibu akan memberikan studi kasus, yaitu ini tentang ceritanya tentang jika nanti Ananda mengerjakan secara berkelompok. Sekarang Ibu akan membentuk Ananda secara berkelompok. Anak-anak Ibu ada berapa orang? Ada 14. Jadi kita 3 kelompok aja. Masing-masing nanti ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Di sini Ibu yang nentuin atau anak-anak Ibu? Ibu. Ibu aja ya. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu duduk berkelompok. Yang ini 2, 3, 4, 5, terus berempat, terus yang ini berlima. Ya, silakan duduk secara berkelompok. Ya, anak-anak Ibu semua sekarang sudah duduk berkelompok. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa, di mana dalam lembar kerja siswa ini ada kasus yang harus Ananda pecahkan, yaitu tentang cerita Dika yang waktunya habis karena hal yang tidak penting. Jadi Ibu meminta secara berkelompok untuk menganalisis kasus tersebut. Nanti Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja siswa dan juga handout agar Ananda paham dengan manajemen waktu dan Ananda tahu menganalisisnya. Ini buat kelompok 2.
anak-anak ibu berdiskusi dengan temannya untuk memecahkan kasus terkait Dika tersebut. Nanti ibu minta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti ya. Apakah anak-anak ibu sudah menemukan jawaban dari studi kasus yang ibu berikan? Sudah. Sekarang ibu meminta kelompok mana yang mau terlebih dahulu untuk menampilkan hasil diskusinya. Kelompok 1, silakan perwakilan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama anggota Meriza, Fiona, Farhan, Zikra, dan Radit. 1. Apa masalah yang terjadi pada Dika? Dika tidak bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga kegiatan belajar terganggu. 2. Apa penyebab dari masalah tersebut? Dika terlalu banyak menghabiskan waktu bermain game dan menonton video, serta tidur larut malam. 3. Apa akibat dari masalah tersebut? Nilai tugas dan ulangan menurun, sering datang terlambat, dan terlibat mengamuk di kelas. 4. Apa yang seharusnya dilakukan Dika agar bisa mengatur waktunya dengan baik? Membuat jadwal harian, mengurangi waktu bermain, tidur lebih awal, dan mendahulukan belajar serta tugas sekolah. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan untuk membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Topik manajemen waktu. Nama kelompok 2. Nama anggota Okta, Anissa, Hendra, dan Rauda. 1. Apa masalah yang terjadi pada Dika? Dika tidak bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga kegiatan belajar terganggu. 2. Apa penyebab dari masalah tersebut? Dika terlalu banyak menghabiskan waktu bermain game dan menonton video serta tidur larut malam. 3. Apa akibat dari masalah tersebut? Nilai tugas dan ulangan menurun, sering datang terlambat, dan terlihat mengantuk di kelas. 4. Apa yang seharusnya dilakukan Dika agar bisa mengatur waktunya dengan baik? Membuat jadwal harian, mengurangi waktu bermain, tidur lebih awal, dan mendahulukan belajar serta tugas sekolah. Baiklah, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kasus Dika, di mana Dika itu menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak penting. Dika itu tidak bisa mengatur waktunya, kapan dia belajar dan kapan dia bermain. Dika itu terlalu banyak untuk bermain game sehingga dia tidur larut malam dan begadang, dan dia sering terlambat untuk pergi ke sekolah. Jadi kasus Dika ini tidak sepatutnya untuk ditiru. Ibu berharap anak-anak ibu bisa membagi waktunya kapan untuk bermain, istirahat, dan belajar. Baiklah, kesimpulan materi layanan kita pada hari ini yaitu kita penting untuk membagi waktu. Karena kalau kita mengatur dan memanajemen waktu, maka itu akan disiplin terhadap diri kita. Manajemen waktu itu adalah yang dilakukan mengatur dan menggunakan waktu secara bijak. Ibu berharap anak-anak ibu bisa mengatur waktunya secara bijak dan tidak terbuang waktunya dengan sia-sia. Karena banyak sekali manfaatnya jika kita mengelola waktu dengan baik dan bijak. Sebelum ibu menutup layanan pada hari ini, ibu ada membuat yaitu daftar jadwal kegiatan harian. Ananda boleh menengoknya di bagian belakang. Ini buat kelompok 1. Nanti Ananda bisa mengisinya. Ini dari waktu bangun tidur yaitu 4.30 sampai tidur lagi nantinya. Ananda nanti mengerjakan dan menulis jadwal kegiatan harian Ananda secara teratur. Ananda isi terlebih dahulu jadwal kegiatan harian yang telah ibu berikan. Setelah anak-anak ibu, kan anak-anak ibu
mengisi jadwal kegiatan hariannya. Cukup sekian materi layanan yang Ibu berikan pada hari ini, yaitu tentang manajemen waktu. Pesan Ibu kepada anak-anak Ibu semuanya agar bisa mengatur waktu dengan baik dan bijak agar waktunya nanti tidak terbuang sia-sia. Semoga layanan yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Sekian materi layanannya. Sebelum penutupan, marilah kita mengucapkan bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak ibu-ibu semuanya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.